Hai, selamat siang. Nama saya Ratna. Boleh dipanggil Kak Ratna atau Miss Ratna, terserah. Oke, boleh tahu dengan adik siapa? Saya Reinhard, Miss. Oh, Miss Ratna. Renhat. Terima kasih. Renhat kelas berapa? S2 SD, Miss. 1 SD. Sekolah di mana, sayang? Di Seci, Miss, Jakarta. Oh, baik. Berarti asalnya Jakarta ya. Ren Iya, Miss. Renhat, sekolahnya udah masuk atau belum? Belum, Miss. Masih online, Miss. Oh, masih online. Senangnya sekolah online atau offline? Ya, sebenarnya senangnya offline. Tapi online juga menyenangkan juga kok. Oke. Renhat, hobinya apa nih? Hobinya main game, Miss. Wih, game apa yang suka dimainin? Mobile Legend, Miss. Oh, Mobile Legend. Udah jago dong ya, Ya, karena sering main. ya lumayan lah, Miss. Biasanya mainnya di handphone atau di laptop? Kadang di handphone, kadang di laptop, Miss. Oh, gitu. Em, Renhat tahu tidak? Kira-kira kita mau belajar apa hari ini? Kata Papa belajar komputer. Oh, betul, belajar komputer. Nah, Reinhard, selain komputer, kalau berbicara dalam sehari-hari, udah bisa berapa bahasa? Saya bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia bisa, sama bahasa Mandarin, Miss. Bisa, Wah, Miss. hebat sekali bisa 3 bahasa. Nah, kita kalau ingin bicara nih, atau ngobrol sama mama, sama papa, kan pakai salah satu bahasa ya, yang bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris, atau Mandarin. Nah, demikian juga kalau Reinhardt itu main Mobile Legend. Kenapa Hmm. karakternya bisa bergerak? Karena Reinhardt ngobrol sama komputernya. Reinhardt bicara sama komputernya. Tapi tidak dengan seperti misalkan maju, mundur, kayak gitu kan ya. Nah, kali ini kita akan belajar yang namanya bahasa komputer. Jadi, Bahasa komputer ya, Miss. iya, supaya kita bisa belajar atau berbicara, ngobrol nih ya dengan komputernya. Seperti saat Renhat main Mobile Legend. Nah, namanya coding. Ya. Jadi, coding ini adalah cara kita ngobrol dengan komputer agar komputer itu bisa nurut mengikuti maunya kita. Misalkan saat Reinhardt itu main Mobile Legend, pasti ada karakter favorit dong. Karakternya apa nih? Sorceress, Miss. Eh, Penyihir. Wah, hebat. Suka keluarin kekuatannya juga dong buat kalahin musuh. Iya, Miss. Nah, Reinhardt kan meminta dong untuk ke komputernya atau ke handphonenya, ayo maju, ayo serang, ayo mundur, begitu kan? Biasa. Hmm. Nah, biasanya pakai tombol apa tuh untuk seperti itu? Di keyboard, Miss, sama di mouse. Mungkin ya kalau maju ya tekan atas, bawah, kanan, kiri gitu lah, Miss. Oh iya, betul sekali. Nah, saat Reinhardt itu klik mouse-nya atau saat Reinhardt pencet keyboardnya, itu namanya Reinhardt sudah bicara sama komputernya. Jadi, komputernya bisa mengerti maunya Reinhardt tuh apa dan mengikuti Hmm. perintah. Jadi perintahnya Reinhardt suruh maju, ya otomatis komputernya akan mengarahkan karakter sosoknya untuk maju. Seperti itu. Nah, jadi kalau ngelihat dari permainan Mobile Legends, bahasa coding itu nggak susah kan? Hanya menggerakkan karakter seperti maju mundur, keluarin kekuatan. Gak susah kan sebenarnya kan? Oh, iya, Miss. Kalau main game sih kelihatannya gampang, Miss. Cuman pencet-pencet aja. Tenang aja, kita akan belajar supaya tahu secara gampang. Mau adik belajar bahasa coding? Mau, Miss, mau.
Oke, kita mulai ya. Pertama dengan membuka di platform yang namanya Scratch. Nah, oke, kelas finish. Nah, kita udah selesai. Udah coba tadi Ya, dengan Scratch-nya. Asik? asik, Miss. Oke, menurut Mantap. Renhat susah nggak? Enggak, Miss. Gampang banget ya. Kita bahasa coding. Itu bahasa coding ya, Miss. Namanya ya, Miss ya. Iya, betul. Iya, tinggal di satu-satukan aja ya. Terus kita sesuaikan sama yang kita mau gitu ya, Miss ya. Ya, betul sekali. Nah, nanti kalau misalkan sudah masuk ke dalam breakcamp, kita akan belajar lebih dalam lagi, lebih banyak gamenya lagi untuk Oh iya, Miss. membuat gamenya yang tambah seru dan mengasihkan itu seperti apa. Gitu. Oh iya, Miss. Mau Oke, belajar di Miss. breakcamp? Mau, Miss. Oke. Oh iya, boleh nggak Miss ngobrol dengan mama atau papanya dulu? Boleh, Miss. Ada apa-apa di sini, Miss. Oke, makasih. Ya, Miss. Miss Ratna. Selamat siang Bapak, saya dengan Ratna, saya salah satu tutor coding dari Brightcamp. Em, Boleh tahu dengan Bapak siapa? Ya, selamat siang, Miss. Saya dengan Alvis, Oh orang dengan tua dari Renat. dengan Bapak Elvis. Terima kasih Pak Ya, sudah memberikan kesempatan kepada adik Renhat untuk mencoba di kelas trial kita. ya. Boleh Oke, tahu Miss. Bapak tahu Brightcamp dari mana ya? Awalnya sih dari media sosial ya, khususnya di Facebook gitu. Saya lihat pernah muncul. Terus ada saudara saya, ternyata anaknya sudah bergabung di Breadcamp. Pas saya tanya-tanya, katanya ini bagus loh. Saya tanya bagus bagaimana? Ini bisa bikin program anaknya. Hah? Saya bingung. Wah, anak kecil ya bisa bikin program, gimana caranya gitu kan. Lalu saya coba searching-searching lah di Google, terus saya lihat di YouTube. Sempat saya juga minta lihat anaknya sepupu saya itu gimana sih dia bikin programnya. Wah, ternyata menarik juga ya. Anak kecil sekecil itu masih SD loh, itu bisa bikin game sederhana lah seperti gitu, tapi ya bagus jadinya gitu. Ya seperti itulah, Miss. Jadi ketertarikannya di situ, Miss. Oh, baik Pak. Lalu kalau boleh tahu, banyak kan Pak ketika Bapak searching-searching itu untuk tempat pembelajaran coding atau bahasa pemrograman. Kenapa Bapak memilih Brightcamp, Pak? Ya, seperti yang tadi saya infokan ya. Tadi kan saya sempat mengcompare dengan khususan atau produk lain lah ya. Tapi saya perhatikan memang tidak sesimpel yang Breadcamp ajarkan gitu loh dengan programnya itu. Jadi hanya menyatukan berbagai pola dan di situ pola itu kan ada istilahnya logiknya ya. Ini perintahnya untuk apa, ini perintahnya untuk apa dan itu mudah diingat oleh anak gitu. Kalau menurut saya ya mudah diingat karena anak sepupu saya pun bisa gitu. Saya yakin anak saya pun juga bisa gitu. Makanya di situ platformnya saya bilang cukup mudah dipahami oleh si anak lah kalau saya bilang. Makanya saya tertarik untuk mencemplungkan anak saya untuk bisa belajar coding di Redcamp ini. Begitulah, Miss. Baik Pak, terima kasih. Mungkin yang terakhir kalau boleh tahu, menurut Bapak sendiri, eh, mengapa sih anak Bapak yang eh, istilahnya masih usia dini ya, perlu untuk mengambil Hmm. kelas bahasa pemrograman? Ya, itu salah satunya saya ingin melatih anak saya dalam sisi logikanya dia dalam berpikir secara logika karena bahasa pemrograman itu saya tahu persis itu harus punya logika yang kuat gitu loh. Seperti benda jatuh kan berarti kan
Kenapa benda itu bisa jatuh? Karena suatu gravitasi, ya kan? Berarti logikanya kan benda itu berat, lalu bisa jatuh ke bawah kayak gitu. Ya kan seperti itu. Jadi dengan terlatihnya logika anak ini, otomatis dia akan encer lah otaknya untuk berpikir, untuk mengatasi suatu masalah atau dalam mencerna pelajarannya nanti di sekolah. Jadi anak cerdas itu salah satunya ya ciri-cirinya ya punya logika yang jalan gitu. Dia mengerti setelah melakukan ini step selanjutnya apa supaya dia bisa mencapai tujuannya. Nah, itu logika yang berjalan. Nah, beda dengan anak yang logikanya tidak terlatih. Dia akan kalau menurut saya ya akan menyelesaikan masalahnya itu malah lebih lambat dibandingkan anak yang logikanya jalan gitu. Jadi ya step awalnya itu ya mungkin dengan coding ini bisa melatih logikanya si anak ini, si anak saya lah gitu. Jadi semoga dengan Breadcamp ini ya mempermudah anak saya untuk dan melatih anak saya untuk logikanya lebih bagus lagi. Gitu, Miss. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Oh iya Pak, sepertinya akademik konselor kita sudah bergabung. Beliau dengan Bapak Aryadi. Pak Aryadi ini dengan Ya, Bapak Alvis, orang tua dari Reinhard. Silahkan, waktu saja saya serahkan kepada Pak Aryadi, mungkin bisa ngobrol-ngobrol atau Pak Alvis juga bisa bertanya lebih lanjut mengenai Brecem kepada Bapak iya, Riyadi. Waktu saya iya, serahkan Mas. ke Pak Riyadi. Terima kasih, saya mohon izin permisi. Ya, terima kasih ya Miss Ratna ya Sama-sama. atas waktunya.